berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Dengar sendiri kan, neneknya yang ngajarin ngaji jin. Jin ngaji. Oh gitu. Nenek itu bilang. Yo, dan Itu nenekmu? itu nenek angkat Jinan. Tapi angkat. kalau Jinan Ternyata nenek angkat, entah nenek angkat dari mana itu guys ya. Budi tenan aku. Oh, tenan. Aku wedi. Dia makan sama jin, tapi pertanyaan saya, kamu ngelihat nggak jinnya makan? enggak. Nah, Walah pentol. jadi kemarin kamu tusuk jarum pentol. Memang kamu kebal kah? Kalau untuk jarum pentol sih, kalau yang jarum pentol trik, cuman kalau jarum kasur enggak. Jarum Ada pentol yang- trik. Bahwa saya mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI karena telah melanggar kode etik. Dengar sendiri kan yang melanggar kode etik. Lah, kode etik yang dimaksud itu karena si Jindan yang ngebongkar ini. Halo guys, kembali lagi dengan Damian Nodet. Oke, di sini aku masih dengan Jindan Pentol. Jindan Pentol sekarang mau klarifikasi, mau jujur-jujuran nih guys ya, tentang yang kemarin itu dia pernah bilang kebal tembak, kebal silet, kebal ini ya. Ini diklarifikasi semua nih sama Dr. Richard Lee, dan ada beberapa hal yang pasti akan membuat kalian tertawa terbahak-bahak. Jindan polos banget si pentol ini. Yuk langsung dengerin guys ini guys. Ada beberapa hal nih saya pengen konfirmasi nih dengan kamu nih terkait yang kemarin nih. Pertama nih, jadi kemarin kamu tusuk jarum pentol. Memang kamu kebal kah? Kalau untuk jarum pentol sih, kalau yang jarum pentol trik, cuman kalau jarum kasur enggak. Jarum Ada pentol yang- trik. Sekarang dia bilang trik guys. Tahu sendiri kemarin dia ngototnya kayak gimana waktu pertama kali podcast di Richard Lee bersama Firdaus Oil itu ya. Dan inilah guys, dan inilah perkataan yang dari Singkong Ridwan kemarin yang melanggar kode etik. Ya inilah karena Jindan udah membongkar trik dukun. Ternyata dukun itu semuanya pakai trik ya. Di sini Jindan sendiri yang bilang. Jadi kalau sampai saat ini kalian masih percaya dukun ya, waduh wajib diperiksa itu guys. Dengerin lagi nih. Ada yang apanya jarum kasur itu yang digini ini, yang truk Nah, sini itu enggak enggak pakai trik itu. enggak pakai trik. Jadi pakai apa itu? Itu tahan napas sama dibantu dengan dorongan ayat. Oke, gitu. Berarti bisa dong kalau pakai jarum aboket, bisa dong. Aboket. Tahan napas dengan pakai ayat. Siapa Jinan? Aboket, nah. Bukan Jinan tuh mah gitu-gituan, cuma Jinan ngelihat. Hah? Lihat di mana Jinan punya. Ternyata di sini si pentol cuman ngelihat orang pakai trik yang pakai jarum kasur itu. Di sini bukan Jindan sendiri ternyata guys. Yang melakukan itu bukan si pentol, tapi Jindan melihat orang lain. Dan itu yang diucapin dikiranya Jindan yang bisa kayak gitu. Oh alandan Jindan, kenapa nggak kemarin lo bilang baru viral kayak gini baru ngomong. Guru. Gimana sih, masa jarum kasur bisa, aboket nggak bisa? Bukan Jinan nyoba, Jinan ngelihat. Iya. Oh, bukan Jinan yang coba, Bukan. jarum kasur. Bukan. Jadi kamu nggak bisa juga jarum kasur? Jarum kasur enggak. Nggak bisa. Enggak, cuma ngeliat doang. Cuma ngeliat doang. Beneran kan cuma lihat doang terus diucapin kayak gitu. Oh ala pentol terlalu besar omong emang kemarin kamu kan. Akhirnya sekarang klarifikasi deh, makin malu 2 kali ini kalau kayak gini ceritanya.
Oke. Tapi kalau jarum pentol trik. Trik. Berarti kamu setuju dong? Memang betul trik kalau jarum pentol. Dukun-dukun di luar sana tuh banyak yang pakai trik. Oknum. Itu masuk kamu kan? Termasuk kata oknum. Enggak, kalau saya pribadi, memang saya udah dari awal pas mau sono, trik nih, ngeluarin trik katanya jarum pentol lagi. Nah kan, ngeles lagi kan di sini kan. Ya inilah yang membuat si Kong Halu Ridwan ya, Bang Halu Ridwan yang mengeluarin jindan ya gara-gara perkataannya ini di sini. Dia katanya melanggar kode etik. Ya mungkin ini kode etik perdukunan dibongkar jindan di sini. Yang pakai trik itulah yang membuat Bang Halu Ridwan kagak terima dan dikeluarin jadi dari Persatuan Dukun Indonesia atau punyanya Bang Halu Ridwan itu pemburu hantu Indonesia guys, lebih terkenalnya itu. Keluarin namanya, ngomong kok. Nih guys, dengerin lagi omongannya si Bang Halu Ridwan sambil ngos-ngosan. Kayaknya udah sesak napas nih, engkong-engkong nih. Gitu aja kok mau nantangin orang. Kong inget umur kong walah wis diem di rumah saja ya sama cucu sama anak, wis gak usah yang aneh-aneh kong, udah tua. Hasil rapat Dewan LSM FPAGI bahwa saya mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI karena telah melanggar kode etik. Dengar sendiri kan yang melanggar kode etik. Lah, kode etik yang dimaksud itu karena si Jindan yang ngebongkarin trik jarum pentolnya si Bang Halu Ridwan. Maka dari itu, sebelum semuanya dibongkar lagi sama Jindan, sebelum Jindan lebih banyak tahu lagi tentang trik perdukunan, makanya Bang Halu Ridwan ngeluarin dia sebelum terlambat ya. Wah, udah kebaca ternyata di sini guys. Kenapa tiba-tiba Bang Halu Ridwan ngeluarin Jindan dari grup pemburu hantu Indonesia? Berarti kalau trik jarum pentol yang dipakai, kalau masukin jin dalam botol itu juga trik. Lihat di videonya guys. Udah ngomong sama itu. Ya kan kalau dukun lain trik kamu juga ngelakuin. Mohon maaf. Maaf ya. Kalau kita pribadi ya, kalau saya pribadi itu trik, oke. Cuman ketika kita memvonis seorang itu gunakanlah kata oknum. Oh. Tidak bisa, itu udah prinsip yang pribadi. Tidak bisa, itu adalah oknum. Oke, garis bawahi oknum guys. Berarti di sini kalau emang oknum, si Bang Halu Ridwan berarti juga oknum waktu masukin jin ke dalam botol itu. Semuanya cuman trik dan tujuannya satu, cuman viral aja ya. Kalau dulu sih si Halu Ridwan belum mengenal dunia YouTube ya, mungkin untuk menarik para korban. Apalagi si Samsudin itu juga pakai trik, banyak banget trik yang dipakai. Salah satunya yang membakar tisu tanpa alat kimia, tanpa korek itu ya, ternyata itu dicampurin bahan kimia. Terus yang waktu memasukin alat-alat santet ke kelapa muda, ternyata kelapanya udah dilubangin, udah dimasukin alat-alatnya seperti baut, seperti paku, seperti silet ya. Dan untuk kepalanya orang yang mengeluarin asap itu ternyata pakai minyak, udah terbongkar semua. Jadi cocok nih apa yang diomongin si Jindan Pentol sekarang, karena oknum dukun itu semuanya memakai trik ya, bukan beneran. Paham semua kan di sini, akhirnya kebongkar. Persatuan para dukun udah mulai kacau ini. Pencabulan oknum ini itu kalau saya pribadi jangan menyamaratakan. Ya sudah, oknum Jindan melakukan trik ya? Trik itu. Trik. Oke. Jujur aja itu mah trik memang. Memang trik. Mengakuin sendiri kan di sini. Mengakuin sendiri di sini akhirnya si Jindan Pentol. Udah lembek guys di sini guys, udah lembek, udah nggak waktu pertama muncul ya. Kayak orang yang paling sakti aja di Indonesia si Jindan. Trik. Memang trik. Jadi nggak kebal kan kamu kan? Atau memang kebal? Enggak. Oke. Tembak peluru gotri. Enggak ada yang kebal. Kebal memang. Atau memang peluru. Satu. Karena apa?
yang namanya ilmu itu yang sungguhnya itu ya, yang ketika saya viral saya telah lagi, kekebalnya itu apa ataupun apa itu tidak untuk dipertontonkan. Oke. Itu yang Nah, dia sendiri di sini mengakuin ya, kalau ilmu mauna atau ilmu ya ilmu istimewa lah itu, emang kebal itu ada sih sebenarnya, tapi bukan untuk dipertontonkan. Tapi di sini tujuannya si pentol ini kan dari awal pengen pembuktian. Kalau dia ini emang beneran kebal, emang beneran kayak gini. Akhirnya sekarang klarifikasi kan. saya lihat semua dari buku, terus saya lihat para maunahan orang biasa, kewaliannya para guru-guru, para habaib, itu tidak pernah beliau lihatkan. Nggak pernah dipertontonkan Oke kan ya. dan nggak pernah disombongkan. Ya, betul. Tidak pernah dipertontonkan dan disombongkan. Berarti kalau si Irfan Pesing terus si yang itu kemarin ya semuanya cuma trik, apalagi si Samsudin, trik lah itu, trik yang dipakai. Ilmu mauna tidak untuk dipertontonkan dan untuk ajang kesombongan. Tapi nyatanya di sini sendiri apa yang dilihat kemarin? Untuk sombong-sombongan semuanya. Karena contoh. Tapi kamu kebel nggak? Kagak kan? Kebal apa? Kebel Ya malu. alam. Nenek lu ngajarin ngaji jin? Ngajarin ngaji jin sih, betul. Cuman beliau udah wafat. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Dengar sendiri kan, neneknya yang ngajarin ngaji jin. Udah wafat beliau. Lu kasih makan jin? Betul dulu. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini Hmm. saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Di sini ada. Di sini jawaban dari awal udah pengen ketawa, guys, sudah membuat ketawa. Apalagi jawaban ntar yang diterusin sama si Richard Lee. Weh, malah tambah bingung kalian nih. Tambah bingung ntar denger jawabannya si Jin dan Pentol ini. Gua niatnya sama jin ngaji. Oh, gitu. Nenek itu bilang. Yo, dan Itu nenekmu? itu nenek angkat Jinan. Tapi angkat. kalau Jinan Ternyata nenek angkat, entah nenek angkat dari mana itu, guys ya. Intinya kan udah rata-rata, kebanyakan sih. Kalau banyak orang tua, kalau yang udah sepuh banget itu biasanya suka ngomong-ngomong sendiri. Dan ini yang dibuat Jindan itu dibilangnya ngomong sama jin. Entah itu halusinasi atau apa. Banyak kok orang tua yang kayak gitu. Aku sering aku lihat orang tua ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. punya uyut yang pribadi, ya satu kampung bertahu lah. Kampung bertahu. Nah, terbaru gini nih. Terus kasih makannya pas kapan? Ya sudah, ini aku antri ya Jinan kan. Berapa? Pokoknya bawa tuh 2 nampan, 2 kali bawa nih, 2 nampan. Cuman dari situ ya udah, Jinan kan cuma segelas ngomong. Ya emang gua lu pernah ngasih makan jin kan gini kan. Cuma kan itu ucapan dari beliau almarhum ya kan. Oh, ucapan dari beliau. Kamu siapin makan, nenek itu bilang dia ngaji sama jin, kamu bawain makan, terus neneknya ngerasa dia makan sama jin. Tapi pertanyaan saya, kamu ngelihat nggak jinnya makan? Enggak. Nah, Walah pentol. Walah guys. Dia bilang sendiri kagak lihat jin. Lah terus kok bisa ngomong ngasih makan jin? Wah, anco. janganlah bilang kamu nganter makanan untuk jin. Kan perintahnya omongnya seperti itu. Jadi kalau misalnya, sorry ya, kalau misalnya itu orang gila, terus orang gila lagi, orang ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus dia ngomong, aku lagi ini nih teman aku nih jin nih. Nah, bohong ya dosa-dosa gue. Iya. Ya gitu. Ya udah, biarin Tapi saja. bukan artinya kamu nyiapin makanan, terus kamu nontonin jin itu lagi makan kan? Ya nggak mungkin lah. Enggak. Emang punya kelebihan. Aduh, jin dan pentol.
Padahal jin dan pentol mungkin yang dimaksud ini ngasih makan kucing kali ini. Oh, kok ngasih makan jin? Lah emang jin itu makanin nasi apa? Apa gimana? Wis guys, cukup sampai sini aja udah menjawab ini ya. Udah menjawab kenapa si jin dan pentol sama Bang Halu Ridwan bersengketa. Ya ternyata gara-gara masalah ini ternyata semua dukun itu melakukan trik. Itulah yang disebut Bang Halu Ridwan melanggar kode etik. Wis ya, see you, sampai ketemu di video selanjutnya.